Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 271. 5 hari berlalu dengan tenang, bagi sebagian besar setengah kaisar. Waktu singkat ini hanyalah sekejap mata, namun, bagi sebagian kaisar setengah, 5 hari ini lebih seperti kompetisi kejar-kejaran. Namun, di akhir kompetisi kejar-kejaran ini, tidak ada satupun kaisar setengah yang berpartisipasi, yang memperoleh manfaat sedikit pun darinya. Pada akhirnya, semua keuntungan telah diambil alih oleh penyelenggara kompetisi ini. Undangan 7 kolam petir kekosongan, 1 juta koin roh, dan kemajuan tahap pergerakan angin dari langkah kepunahan langit. Masing-masing adalah manfaat yang diperoleh Xiaoyan dalam 5 hari singkat ini. Sedangkan yang lainnya, lupakan mendapatkan manfaat apapun. Mereka sudah membakar dupa di dalam hati asalkan tidak rugi terlalu banyak. Siapa sangka kalau permintaan yang tampaknya sederhana untuk bertukar pukulan pada akhirnya akan mengakibatkan para setengah kaisar ini tidak bisa menggunakan kekuatan mereka terlepas dari seberapa kuat dan menakutkannya doki mereka ketika mereka benar-benar dihadapkan pada hal itu. Setelah 100 pertukaran, mereka hanya bisa kembali dengan marah. Xiaoyan tersenyum saat dia menyimpan taruhan yang telah diserahkan lawan terakhirnya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat melihat ekspresi tertekan di wajah lawannya, tanpa sadar Xiaoyan tertawa di dalam hatinya. Namun, wajahnya masih tampak sangat acuh tak acuh. Yan Xiao, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan 5 hari ini. Hanya berdasarkan manfaat yang kamu peroleh dari kami dalam 5 hari ini, kemungkinan besar itu lebih dari apa yang diperoleh beberapa klan dalam 1 tahun penuh. Pada saat ini, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan dengan marah menegur Xiaoyan. Keuntungan yang diperoleh Xiaoyan selama 5 hari ini adalah sesuatu yang akan membuat mereka menjadi gila hanya dengan memikirkannya. Mengikuti kata-kata setengah kaisar ini, kelompok setengah kaisar di belakangnya juga mengikuti dan dengan marah menegur Xiaoyan. Orang-orang ini adalah lawan yang ditemui Xiaoyan selama beberapa hari ini. Mereka sudah menderita kerugian di tangan Xiaoyan. Pada saat ini, mereka secara alami tanpa ampun ketika berbicara. Xiaoyan dengan dingin tertawa menanggapi hal ini. Dia tidak memaksa orang-orang ini untuk bertarung dengannya dan dia juga tidak secara paksa merampas barang-barang mereka. Semua taruhan itu diambil oleh mereka. Jika mereka tidak percaya pada kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan dengan mudah menyerang Xiaoyan. Sekarang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan undangan kolam petir kekosongan. Mereka malah menyalahkan Xiaoyan. Tidak mengherankan kalau Xiaoyan akan berbicara dengan nada meremehkan. Yan Xiao ini telah memperoleh cukup banyak manfaat selama 5 hari terakhir. Selama periode ini, dia bahkan telah memperoleh beberapa undangan kolam petir kekosongan. Dari apa yang kulihat, mengapa kita tidak menyerang bersama-sama untuk menjatuhkan Yan Xiao? Lagi pula, dia saat ini memiliki cukup banyak harta karun di tubuhnya. Selama kita membuka cincin penyimpanannya, kita tidak perlu khawatir benda-benda di dalamnya tidak akan cukup untuk kita pisahkan. Melihat senyum dingin yang menghina di wajah Xiaoyan, seseorang dari kerumunan segera berbicara. Makna di balik kata-katanya adalah untuk mendorong Xiaoyan ke garis depan badai. Jelas sekali dia punya niat untuk membalas dendam. Setelah kata-kata ini terdengar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Selama beberapa hari terakhir, mereka menyaksikan Xiaoyan mengalahkan lawannya berkali-kali. Mereka juga melihat Xiaoyan menyimpan semua taruhannya ke dalam cincin penyimpanan di tangannya. Selain undangan kolam petir kekosongan, hal-hal ini sudah cukup bagi mereka untuk mendapat untung besar. Segera, tatapan yang biasa dilihat semua orang pada Xiaoyan mau tidak mau berubah. Kenapa? Keahlianmu lebih rendah dariku dan kalian semua telah dikalahkan. Sekarang, kalian ingin menyalahkanku dan ingin membagi cincin penyimpananku. Kalian semua benar-benar berani. Setelah kata-katanya terdengar, Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan keras. Aura di dalam tubuhnya langsung meledak. Lingkaran tekanan doki yang tak terlihat dengan cepat menyebar ke segala arah. Xiaoyan tahu bahwa ahli setengah kaisar di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Dengan kekuatannya sendiri, dia memang bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, setelah dia benar-benar mengeluarkan aura di dalam tubuhnya, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya sementara ekspresi para ahli setengah kaisar berubah. Cahaya hitam menyala dan sosok Raja Utara yang seperti gunung muncul. Saat dia muncul, kekuatan setengah kaisar bintang 6 ditambah dengan aura sombongnya, segera menyebabkan ahli setengah kaisar mundur selangkah. Di sisi lain, kelompok Guli dan alis penatua Xuan berkerut.
Mereka tidak menyangka orang-orang ini akan begitu putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun pada Xiaoyan. Jadi mereka berkumpul untuk memaksa Xiaoyan menyerahkan undangan kolam petir kekosongan. Namun, bagaimana mungkin Xiaoyan menjadi seseorang yang membiarkan orang lain memaksanya? Semakin orang-orang ini menekannya, Xiaoyan akan semakin sombong. Kekuatan dalam jumlah memang akan menyebabkan orang biasa merasakan ketakutan di dalam hatinya dan tidak punya pilihan selain menurut. Namun, Xiaoyan berbeda. Dia selalu menerima bujukan, bukan paksaan. Semakin sering orang-orang ini bertindak seperti ini, kemungkinan besar hasil akhirnya tidak akan baik. Kelompok Guli saling memandang dan sedikit mengangguk. Tidak perlu menyebutkan kelompok Guli, karena Xiaoyan adalah ketua alkemis dari persekutuan alkemis. Mereka tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Adapun Penatua Xuan, dia secara pribadi dikirim oleh Luo Jin untuk melindungi Xiaoyan menggunakan statusnya sebagai pemilik pavilion Yunyin. Sekarang situasinya telah berkembang hingga saat ini. Dia secara alami harus bertindak. Segera, ketika Raja Utara muncul, mereka bertiga juga bergerak. 3 kaisar setengah belah diri bintang 8 melintas dan langsung muncul di sekitar Xiaoyan. Aura kaisar setengah belah diri bintang 8 langsung menyebar. Aura mereka yang kuat dan sombong bahkan lebih kuat daripada aura Raja Utara. Ketika kelompok kaisar setengah belah diri bersentuhan dengan aura menakutkan ini, ekspresi mereka segera berubah menjadi serius. Hanya Xiaoyan saja sudah cukup membuat mereka pusing. Kini setelah Raja Utara, Guli, dan Tetua Xuan ikut bergabung, mereka tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Meski tidak berani bertindak gegabah, mereka punya keunggulan dalam jumlah. Mereka tidak mau menyerah pada undangan kolam petir kekosongan. Sama seperti itu, kedua belah pihak berdiri di langit. Tidak ada pihak yang bergerak. Dalam sekejap, kelompok kaisar setengah belah diri di langit berdiri berkonfrontasi dengan kelompok Xiaoyan. Tidak ada pihak yang mau mengalah, namun tidak ada pihak yang mengambil setengah langkah ke depan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan, satu-satunya orang yang bisa mengubah situasi, akhirnya terkekeh. Sambil berpikir, dia langsung menarik auranya. Dia memandang kelompok kaisar setengah belah diri dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, kelompok kaisar setengah belah diri juga melihat ke arah Xiaoyan. Langkah kaki Xiaoyan bergerak ringan, dan dia perlahan berjalan ke depan kelompok kaisar setengah belah diri, sambil menyapu pandangannya ke arah mereka. Dia berkata, tampaknya hati semua orang masih tidak goyah sedikit pun. Aku harus memuji semua orang atas ketekunan mereka. Setelah kata-kata itu diucapkan, kelompok kaisar setengah belah diri semuanya mengerutkan kening dan saling memandang. Di antara mereka, kaisar setengah belah diri bintang 7 dengan dingin menatap Xiaoyan dan berkata, Yan Xiao, kamu harus menyerahkan undangan kolam petir kekosongan sesegera mungkin. Kami dapat membiarkan Anda mengambil sisanya. Namun, jika Anda terus keras kepala, orang tua ini menjamin Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun. Oh, begitukah? Lalu kenapa kamu tidak menyerang lebih awal? Xiaoyan tertawa dingin. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia bertanya balik. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan bintang 7 ban di kehilangan kata-kata. Wajah lamanya menunjukkan ekspresi malu. Bukannya mereka tidak mau menyerang. Hanya saja para ahli di samping Xiaoyan menyebabkan mereka merasa takut di dalam hati, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak. Kalau tidak, mereka akan menyerang Xiaoyan secara berkelompok. Xiaoyan mencibir sekali lagi. Dia dengan dingin menatap kaisar setengah belah diri bintang 7 dan mencibir. Lain kali, kau harus berpikir sebelum bicara. Kalau tidak, kau akan mudah dikalahkan. Setelah kata-kata itu diucapkan, Guli dan 2 orang lainnya di samping Xiaoyan langsung mencibir. Tanpa menunggu kaisar setengah belah diri membantah, Xiaoyan berbicara sekali lagi. Semuanya, aku tahu kalau kita terus saling berhadapan seperti ini, tak seorang pun akan bisa mendapatkan undangan kolam petir kekosongan di tanganku. Bahkan jika salah satu dari Anda pada akhirnya dapat memperolehnya, pastilah orang paling berkuasa yang akan memiliki kesempatan tersebut. Ini terlalu tidak adil bagi orang lain yang telah berkontribusi. Jadi saya memiliki metode yang memungkinkan semua orang mendapatkan undangan kolam petir kekosongan. Saya akan mengatakan ini sebelumnya. Kali ini, semua orang tidak perlu bertarung. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, semua orang yang hadir segera berdiri. Meskipun kata-kata Xiaoyan tidak jelas, makna di dalamnya cukup mirip dengan apa yang mereka pikirkan. Sama seperti apa yang dikatakan Xiaoyan. Bahkan jika mereka menyerang Xiaoyan dan mendapatkan cincin penyimpanannya, pada akhirnya hanya sedikit dari mereka yang bisa mendapatkan manfaat. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat penghargaan karena telah berkontribusi, bukan untuk hal lain,
Tapi untuk kekuatan, pada saat ini, Xiaoyan benar-benar mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati mereka sekali lagi. Secara alami, beberapa perubahan akan terjadi di hati mereka. Mereka datang untuk undangan kolam petir kekosongan. Jika metode Xiaoyan memungkinkan semua orang mendapatkan undangan kolam petir kekosongan, tentu saja tidak masalah apakah mereka memperjuangkannya atau tidak. Lagi pula, meskipun mereka memperjuangkannya, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan undangan kolam petir kekosongan. Karena itu masalahnya. Mereka mungkin juga melihat apa metode Xiaoyan, menyadari tatapan semua orang yang dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan tersenyum sekali lagi. Jari-jarinya mengusap cincin penyimpanan saat dia diam-diam memikirkan sesuatu. Bab 272. Semuanya. Karena semua orang menginginkan undangan kolam petir di tanganku. Namun jumlah undangan kolam petir itu ada batasnya dan sulit untuk mendistribusikannya. Maka demi memberi semua orang kesempatan untuk mendapatkan undangan kolam petir kekosongan. Sebagai pemilik undangan kolam petir, aku sudah mengambil keputusan. Xiaoyan melihat sekeliling, dan matanya yang cerah perlahan menyapu kaisar setengah langkah. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan tatapan mereka tertuju padanya. Meskipun mereka tidak tahu apa keputusan Xiaoyan, mereka tahu bahwa Xiaoyan pasti akan memberitahu mereka sendiri. Guli dan yang lainnya di samping Xiaoyan saling memandang, dan mereka diam-diam menarik aura yang telah mereka keluarkan. Namun, tatapan mereka masih waspada mengamati sekeliling. Xiaoyan mampu menghadapi kaisar setengah langkah ini dengan mudah. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Setelah beberapa saat, seulas senyuman muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling sekali lagi. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, dan dia berhasil memusatkan pandangan semua orang yang hadir sekali lagi. Setelah itu, dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa dengan senyuman di wajahnya. Dalam 10 hari, aku akan melelang undangan petir dan beberapa harta milikku dalam bentuk pelelangan. Aku akan menyerahkan segala sesuatu yang dilelang seseorang dalam pelelangan kepada orang itu dengan cara yang paling rahasia. Sama sekali tidak akan ada orang ketiga yang mengetahuinya. Suara Xiaoyan seperti guntur dan bergema di seluruh langit dan bumi. Pikiran semua orang berdengung ketika mendengarnya. Tetapi kebanyakan dari mereka mengejek dan mencemooh metode Xiaoyan. Barang-barang yang dia peroleh dari mereka sebenarnya akan dilelang di depan semua kaisar setengah langkah ini. Tidak peduli siapa yang melihat tindakan seperti itu, mereka mungkin akan sangat marah di dalam hati. Di sisi lain, Xiaoyan tidak menghindarinya sama sekali. Tidak peduli betapa marahnya kaisar setengah langkah itu. Dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Di antara barang-barang yang ingin dia lelang, memang ada banyak barang yang telah hilang dari kaisar setengah langkah ini. Namun, di saat yang sama, ada juga beberapa hal yang diperoleh Xiaoyan dari pertempuran di masa lalu. Tidak sulit bagi Xiaoyan untuk membayangkan konsekuensi dari kemarahan sekelompok kaisar setengah bela diri. Oleh karena itu, dia tidak akan berlebihan kali ini. Tentu saja, meski mereka marah, ada juga beberapa orang yang berbahagia di hatinya. Orang-orang ini pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak pernah bertindak melawan Xiaoyan. Oleh karena itu, selain undangan kolam petir kekosongan, mereka tidak terlalu peduli dengan hal lain yang dilelang Xiaoyan. Melihat situasi di medan pertempuran, Guli dan dua lainnya tanpa sadar mengerutkan kening saat mereka melihat Xiaoyan. Hasil dari menghasut kemarahan semua orang adalah sesuatu yang Xiaoyan harusnya lebih jelas daripada mereka di dalam hatinya. Namun, tindakannya saat ini berkembang ke arah ini. Jika Xiaoyan benar-benar membuat marah orang-orang ini, bahkan jika dia mendapat dukungan dari persekutuan alkemis dan pavilion Yunyin, dia pasti tidak akan mampu menahan niat membunuh mereka. Lagi pula, ada lusinan kaisar setengah langkah di sini. Jika dalam keadaan normal, akan mudah untuk mengatasinya. Namun, begitu mereka bersatu, kekuatan yang akan keluar dari mereka akan sangat menghancurkan. Xiaoyan memperhatikan tatapan Guli dan dua orang lainnya. Namun, dia tersenyum tipis dan mengangguk, menandakan bahwa mereka bisa tenang. Karena kepercayaan mereka yang tidak dapat dijelaskan pada Xiaoyan, mereka bertiga menarik pandangan mereka dengan curiga. Namun, mau tak mau mereka merasa sedikit khawatir di dalam hati mereka. Adapun apa yang akan saya lelang, Anda tentu akan tahu kapan waktunya tiba selama Anda hadir. Adapun saat ini, saya belum istirahat selama 5 hari. Saya sedikit lelah. Kalau begitu, aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Sampai jumpa di rumah lelang Tianyun dalam 10 hari. Saat dia berbicara, Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan peregangan. Segera, seluruh tubuhnya mengungkapkan aura kelelahan. Sebelum semua orang bisa membuka mulut untuk mengatakan apapun,
Kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Kakinya bergerak sedikit dan angin terbentuk di bawah kakinya. Tubuhnya berkelebat dan tiba-tiba menghilang dari langit yang kosong. Raja Utara, yang berdiri diam seperti menara logam, juga menghilang pada saat yang sama. Hanya ketika sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap, barulah Guli dan dua orang lainnya buru-buru mencari angin untuk memeriksa aura Xiaoyan. Namun, hal yang menyebabkan mereka bertiga terkejut adalah aura Xiaoyan telah benar-benar menghilang dari ruang kosong. Ini setelah dia menghilang sekali lagi. Kenapa dia menghilang lagi? Wajah lama Guli dipenuhi ketidakberdayaan. Di sampingnya, Cilin dan Elder Xuan juga mengerutkan kening. Mereka juga merasa sangat serius dengan kecepatan mengerikan Xiaoyan. Saat ini, di permukaan, kekuatan Xiaoyan masih seperti kaisar bela diri setengah bintang 3. Namun, kecepatannya sudah sangat menakutkan. Sulit untuk dibayangkan jika kekuatannya meningkat. Pada saat itu, ketika dia melepaskan kecepatan penuhnya, bukankah dia akan mampu mengabaikan kaisar setengah bela diri bintang 8 seperti mereka? Pada saat ini, kaisar setengah bela diri bintang 8 sangat terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Namun, ketika mereka membandingkan Xiaoyan dengan kaisar setengah bela diri bintang 8 di dalam hati mereka, mereka tidak tahu bahwa lebih dari satu kaisar setengah bela diri bintang 8 telah mati di tangan Xiaoyan. Sudah cukup. Bocah nakal Yan Xiao itu sudah pergi. Kami tidak perlu terus tinggal di sini. Kalian berdua, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan di pavilionku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah Xiaoyan pergi, Penatua Xuan menghela nafas dengan penuh emosi. Lalu, dia mengucapkan kata-kata itu kepada Guli dan Cilin dan pergi lebih dulu. Setelah itu, Guli dan Cilin serta kaisar setengah bela diri di sekitarnya juga pergi satu demi satu. Setelah kerumunan orang pergi, dalam waktu singkat, berita mengejutkan lainnya dengan cepat menyebar ke seluruh kota kuno seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Dalam 10 hari, Yan Xiao akan mengadakan lelang undangan petir di rumah lelang awan surgawi. Melelang undangan kolam petir kekosongan di depan umum adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, begitu berita itu menyebar, semua kekuatan di tanah sunyi mulai bergerak. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tidak hanya seluruh kota kuno, bahkan beberapa kota besar dan kecil di sekitarnya pernah mendengar kabar mengejutkan ini. Di Pavilion Yunyin, Penatua Xuan secara pribadi menyampaikan berita tersebut. Jadi, Luo Jin secara alami tahu apa yang dikatakan Xiaoyan. Oh, dia akan mengadakan pelelangan, dan itu akan diadakan di rumah lelang awan surgawi. Mendengar kata-kata Penatua Xuan, Luo Jin juga terkejut sesaat. Namun, dia langsung tersenyum dan mengangguk. Tangannya dengan lembut melambaikan kipas batu giok di tangannya sambil tersenyum lembut dan berkata, "Bagus, karena dia ingin mengadakan pelelangan, maka kami akan membantunya lagi. Kami akan memastikan bahwa pelelangannya beres. Dengan cara ini, kami sedikit banyak dapat membantunya memecahkan beberapa masalah yang tidak perlu." Penatua Xuan segera mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat Luo Jin dan tersenyum. Haha, lelaki tua ini sudah mengaturnya. Lagu lama bertanggung jawab atas rumah lelang. Saya rasa tidak ada orang yang berani pindah ke sana. Saat itu, dia akan bertanggung jawab atas ketertiban rumah lelang. Mendengar ini, Luo Jin mengangkat alisnya sedikit. Ketika dia mendengar Penatua Xuan menyebut orang tua itu, dia akhirnya mengingatnya, memikirkan kemarahan lelaki tua itu di dalam hatinya. Luo Jin tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan adanya dia, memang tidak banyak orang yang berani bergerak di rumah lelang. Meski semuanya sudah dipersiapkan, lebih baik meminta Songgang untuk memperhatikannya. Kelompok Maudi pasti tidak akan melepaskan Yan Xiao begitu saja. Pengaruh lelang ini tidak kecil dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan melakukan sesuatu. Pada saat itu, kita harus terus mengawasi mereka ketika kita melihatnya. Meskipun Luo Jin selalu merasa nyaman dengan Penatua Xuan dalam menangani masalah, Luo Jin tetap tidak berani gegabah ketika menyangkut masalah Xiaoyan. Dia merasa tindakan Xiaoyan kali ini memang terlalu besar. Tidak ada yang tahu orang seperti apa yang akan dia tarik ketika saatnya tiba. Ketika Penatua Xuan mendengar ini, tatapan aneh tanpa sadar melintas di mata tuanya yang keruh. Dia segera merespon dan tidak mengganggu Luo Jin lebih jauh. Dia diam-diam mundur 2 langkah. Sosok di bawah jubah panjang Elder Xuan berangsur-angsur berubah hingga benar-benar menghilang. Bersambung ke bab selanjutnya.